Halo guys, balik lagi bersama gue Dimsi Dims. Jadi hari ini kita bakal review tentang motor ini ya. Ini motor harian gue ya, kemarin baru angkut. Jadi ini adalah Suzuki Skywave ya, tahun 2008. Ini kalau nggak salah Night Rider pertama ya, seri Night Rider pertama ya. Oke, mau tahu gimana videonya? Stay tune ya. Nah, seperti tadi gue mention di depan bahwa kita akan review motor ini ya. Apa yang akan direview pertama adalah looks-nya, nomor 2 adalah sektor mesin, nomor 3 adalah fitur. Nah, lalu harganya berapa sih gitu loh ya. Tapi sebelumnya saya sarankan untuk subscribe dulu channel Dimsi Dims ya. Jadi teman-teman bisa terupdate tentang apa yang gua post setiap minggunya ya. Oke. Nah, kita akan ngomongin tentang looks-nya nih motor dulu ya. Jadi medio tahun 2008 ini motor sangat-sangat berbeda ya dari yang Matic kebanyakan ya, dimana kita lihat dari depannya dulu aja, lampunya dual kin ya. Gue sih jarang nemuin Matic tahun 2008 yang udah dual kin. Ini cakep sih, udah dua gitu ya. Biasanya kan Matic ya, Mio tahun 2008 ya, Mio satu lampu yang di batok atasnya. Honda Beat juga satu. Lalu apalagi ya, seri-seri dari Skywave, Skydrive, Hayate itu lampunya dua di depan ya. Jadi bagus sih gitu loh. Itu sangat-sangat beda sih ya. Terus lalu nomor 2 adalah ini bodi motor ini tuh panjang cuy. Jadi kayak Nuvo ya. Oh iya, Nuvo dual kin juga, itu oke sih. Dan sayangnya cukup berat juga motornya. Jadi gue lihat di spesifikasinya adalah 115 kilo ya, 113 kilo. Jadi memang ini motor berat karena kenapa ya, di sini rangkanya itu sampai depan ya, dan gue lihat rangkanya itu sangat-sangat kokoh. Jadi kalau diketok bukan tong-tong ya, tapi tek gitu ya, pertanda dalamnya itu besinya tebal gitu ya. Lalu looks dari belakangnya adalah stop lampnya seperti itu ya. Ini nanti akan kita bahas di feature ya. Oke. Nah, lalu looksnya dari dashboard ya seperti ini. Ini sudah gua ganti dengan speedometer digital. Tadinya nggak kayak gini ya. Kalau dinyalain seperti ini fungsional semua ya. Ini bukan standarnya, jadi jangan dipikir ini standarnya ya. Oke. Lalu batok depannya seperti ini, ada lubang-lubang ini untuk klakson ya, jadi biar kedengeran. Oke. Lalu depannya itu pakai pelek 16, dimana ini ya lawannya cuma Nuvo gitu loh yang pakai pelek 16. Jarang sekali motor dengan pelek 16 yang lalu lalang di Indonesia khususnya ya. Si temennya si Skywave ini aja spin pakai 14. Hayate kalau nggak salah, gue lupa ya, nanti gue bakal cari tahu. Skydrive kalau nggak salah 16 juga ya, lupa deh. Pokoknya nggak banyak deh motor dengan pelek-pelek ini, makanya nyari bannya agak susah gitu ya. Perlu apa namanya, di Proban, di Planet Ban nggak ada ya. Oke. Lalu kita bakal ngomongin tentang ini joknya ini sangat-sangat empuk, bukan sangat empuk, sangat panjang, jadi bisa bertiga berempat ya. Klaim ini buat orang yang berbadan bongsor kayak gua ini jok enak banget. Jadi biasanya kalau gue di Matic itu gue biasanya duduk di belakang sini ya. Tapi kalau misalnya dengan dengan motor ini ya, gue tuh cukup, pantat gue ya cukup di sini saja gitu loh. Nggak harus ke belakang untuk
nyeimbangin motor ya. Biasanya kalau agak ke depan atau ke belakang itu baru dibawanya enak. Sama gue ya, namanya badannya bongsor. Ya. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin tentang sektor mesin ya. Jadi si Skywave ini berkapasitas 125 cc ya. Ini udah gua rubah dari karbu vakum ke karbu skep ya. Ini gua pakai PE24 ya. Kenapa pakai PE24? Pengennya sih agak ini sedikit ya, apa namanya, bukan irit sih ya. Jadi venturi lebih kecil, gas speednya lebih cepat ke dalam mesin ya. Jadi ya gue pakai aja itu daripada PE28. Memang nggak bisa nyala, bukan nggak bisa nyala ya, jadi kurang enak lah gitu, terlalu boros PE28. Ini pas buat gue ya. Terus di sini si apa namanya, filter udaranya sangat besar ya. Kalau gue bilang sih panjang dan besar, lebih panjang daripada punya kompetitor ya. Jadi kalau bisa Vario memang besar, cuma nggak sepanjang ini gitu loh. Jadi kayaknya sih ini untuk mengimbangi kapasitas mesinnya besar, maka ya caranya begitu juga ya, biar udara campur udara dan BBM-nya pas ya. Ini gue pakai karbu PE, gue pakein filter udara, dan ini enak sih. Businya kemarin gue lihat merah, bagus. Nah, spesifikasinya ini ya, dia paling besar di kelasnya zaman dulu ya. Jadi masih kompetitor masih menggunakan 110 cc dan 115 cc, dia udah 125 sendiri ya. Nah, lalu apalagi terus dari mesin, fiturnya adalah yang pertama adalah bagasinya besar. Bagasi besar banget. Tahun 2008 jarang sekali motor dengan kapasitas bagasi sebesar ini ya. Gede banget ya, gede. Tapi ini muat satu helm half face ya, full face tidak muat karena ini tidak terlalu dalam ya. Nah, lalu tangki bensinnya itu 4,7 liter ya, cukup besar, dimana kompetitor ada yang cuma 4 liter, ada yang cuma ya pokoknya Mio itu dulu gua isi 15.000 premium pada tahun 2009 ya. 15.000 itu udah penuh. Anjir, kecil banget, berarti 3 liter dan segala macam lah ya. Lalu yang teman-teman bisa lihat adalah shock breakernya 2 ya, shock breaker 2. Jadi untuk bermanuver di jalan raya dan segala macam, ini shocknya ada 2 dan enak banget sih kalau gue bilang. Ini sayangnya ini shock breakernya gue beli dalam keadaan kurang baik ya, jadi harus diganti. Aslinya sih enak banget kalau kata teman-teman yang udah pakai Suzuki Skywave ya. Dan biasanya sih shock Skywave ini dipakai di beberapa motor juga yang lain, karena ini paling pas, nggak terlalu panjang, tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk juga, jadi pas lah di tengah-tengah ya. Lalu ini kalau teman-teman lihat ya, ini footstep yang ini bisa dicopot. Jarang banget yang bisa dicopot, karena biasanya matic zaman dulu itu ini langsung ke rangka. Jarang sekali yang bisa dicopot ya. Jadi itu fiturnya kalau kata gue, bukan fitur sih, tapi buat modif lebih enak ya. Lalu apa? Kompartemen depan ya. Ini sudah ada kompartemen depannya 2 kiri kanan, dimana ini adalah fitur yang mewah daripada zaman dulu ya. Mewah sekali cuy. Dan juga ada hook ini, jadi Suzuki menyediakan tempat untuk digantungin plastik dan segala macam ya. Lalu fiturnya lain lagi adalah shutter key, dimana ya memang sudah lumrah sih pada ya itu, cuma uniknya adalah di sini buka bagasinya ya, ditekan tek gitu. Ya, seperti ini. Nah, baru kebuka bagasinya. Oke. Lalu fitur yang lain lagi adalah kalau gue bilang sih dual headlight ini cukup baik, cukup bagus lah, udah gue bahas di depan juga. Lalu ini kalau gue bilang satu-satunya motor dengan lampu LED belakangnya yang bawaan pabrik itu cuma Skywave. Ya cuma koreksi gua,
Cuma memang kalau gue bilang sih ini doang baru gue baru gue lihat ya. Jadi begitu. Oke. Nah, untuk di dashboard sendiri ya, karena ini motor udah gua belinya sudah seperti ini ya. Jadi di sini ada speedometer, odometer tadinya ya. Dan di sini ada bensin. Oh, gitu doang. Ini sennya ada di sini 2 dan tidak ada lagi ya. Jadi seperti itu. Kalau panel-panel kanan kiri, saklar kanan kiri itu lumrahnya si motor zaman dulu pada umumnya ya. Belum AHO. Ada cuk di sini, lampu jauh deket, kiri kanan, ya, klakson. Oke, nah begitu. Nah, dan fitur yang lain juga ini sudah menganut kelistrikan DC ya, tapi yang half wave atau setengah gitulah kalau kata orang-orang. Jadi kalau dinyalain masih kedip-kedip sih, cuma sudah langsung dari aki ya. Jadi kalau misalnya akinya soak, ini kurang bagus juga ya. Oke. Nah, ini adalah suara mesin dari Suzuki Skywave ya. Kalau gue bilang sih cukup halus untuk motor-motor tua pada umumnya ya. Nah, ada yang banyak yang lebih kasar lagi dari ini ya. Cuma kalau gue bilang sih ini udah cukup halus sih. Mesinnya besar dan dia punya filter oli yang terpisah ya, kayak ini sama kompatibel dengan FU, FXR dan segala macam ya. Gue bilang sih cukup oke ya, cukup halus ya. Ada suara-suara sedikit itu gua nggak tahu juga, nanti belum gua analisa dari mana ya. Nah, untuk motor ini sendiri kita matiin dulu. Untuk motor ini sendiri harganya berapa sih? Harganya ada di sekitar ya banyak macamnya ya. Kalau yang sudah full restorasi biasanya 8 juta atau 6 juta. Tapi lumrahnya ada di 5 juta sampai 4 juta ya, dengan pajak itu kalau nggak salah 150 ribuan ya 1 tahun. Jadi cukup kompetitif lah kalau gue bilang, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga ya. Kelebihan dan kekurangan pakai Suzuki Skywave ini adalah, pertama motor ini kelebihannya adalah tenaganya besar ya. Jadi bisa diandalkan untuk touring dan segala macam ya, karena si mesinnya udah mumpuni gitu ya. Lalu kelebihannya adalah lampunya terang ya, karena dual kin, stylenya juga bagus ya. Lalu peleknya sudah besar, jadi buat menikung itu cukup baik ya, untuk tikung menikung ya. Oke. Lalu apalagi fiturnya udah lumayan untuk motor setua ini dan semurah ini ya, dimana di tahun-tahun segini fitur kayak gini tuh agak memang banyak, cuma agak jarang aja gitu loh ya. Oke, lalu apalagi kelebihannya, posisi duduk cukup oke ya, kompartemen fitur bagus, speedometer cukup jelas, cukup aman juga. Lalu kekurangannya adalah ini motor sangat-sangat berat ya, sangat-sangat berat, dimana untuk kaum hawa memang sedikit susah, apalagi yang badannya agak kecil ya. Ini kalau kata bini gue juga, ini motor agak berat ya, itu lebih ya, dia biasa pakai Vino ya, inilah ya berbeda sekali gitu loh ya. Oke. Lalu kekurangannya adalah ini nggak bisa bawa galon ya. Ini tengahnya ada rangka dan bawahnya ada aki dan kabel-kabel semuanya, jadi nggak bisa bawa galon gitu. Lalu kekurangan selanjutnya adalah yang paling sebenarnya sih nggak ngaruh juga sih sebenarnya. Ini nyari bannya agak susah, jadi tidak tersedia banyak pilihan ya, paling yang itu aja, Maxxis, Zeneos dan segala macam ya. Ini tidak banyak kompatibel dengan yang lain gitu, meskipun peleknya bisa diganti sama punya spin yang lebih kecil ya. Oke, itu aja sih dari gua. Thank you for watching. Ketemu lagi nanti di video selanjutnya dari Dimzy Dims. Dimzy Dims, sign out. Thank you.